Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga tetap selalu dalam keadaan sehat. Tetap semangat dan kita siap belajar hari ini. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran yang baru untuk KD 3.5. Nah, ya ini mengenai senam lantai. Nah, senam lantai ini yang akan kita pelajari adalah mengenai beberapa gerakan yang nanti kalian juga akan mempelajarinya, ya. Langsung saja kita akan mulai untuk yang pertama. Nah, senam lantai di sini adalah merupakan pengertiannya adalah sebuah gerakan olahraga yang dilakukan di atas lantai. Nah, jadi gerakannya adalah gerakan olahraga ya. Nah, dan kebanyakan gerakan ini membutuhkan matras sebagai alat bantunya. Nah, jadi ketika ini merupakan senam lantai, ini adalah merupakan gerakan yang memang direncanakan, artinya bukan sembarangan gerakan terus menjadi gerakan senam lantai. Jadi misalnya kan lagi bergerak melakukan sesuatu di matras, itu bukan berarti itu disebut senam lantai, tapi gerakannya yang berhubungan dengan olahraga. Nah, nanti akan kita lihat nih ciri-cirinya. Nah, tujuan untuk penggunaan matras, nah ini adalah untuk membantu menghindari adanya cedera sewaktu kalian melakukan gerakan yang bersentuhan dengan lantai. Nah, jadi penggunaan matras itu ya manfaatnya ya, atau tujuannya agar menghindari cedera. Nah, kemudian setelah dari tadi, nah ini adalah ciri-cirinya. Pak Budi sudah sempat menjelaskan gerakannya. Nah, ini ciri-ciri gerakannya. Yang pertama, ini gerakannya selalu dibuat atau diciptakan dengan sengaja. Kemudian yang kedua, gerakan-gerakannya harus selalu berguna untuk mencapai tujuan. Nah, di sini tujuan untuk senam lantai, nah ini ada 3 yang akan difokuskan. Yang pertama adalah meningkatkan keterampilan, kemudian membentuk gerak keindahan tubuh, dan berikutnya adalah meningkatkan kesehatan. Jadi kalau misalnya senam lantai itu selain juga kalian melakukan gerakan, tetapi harus melakukan beberapa ini ya. Selain itu juga meningkatkan keterampilan. Nah, jadi keterampilannya harus juga semakin baik, kemudian gerakannya juga harus indah. Yaitu juga yang utama adalah meningkatkan kesehatan kalian sendiri. Lalu yang terakhir, ciri-cirinya adalah gerakannya tersusun secara sistematis. Nah, yang dimaksud di sini sistematis ini adalah ketika kalian melakukan sebuah gerakan, tidak serta-merta itu disebut gerakan senam lantai. Contohnya, nah ini paling gampang. Pernah mendengar kata berguling depan atau roll depan? Nah, roll depan itu gerakannya harus mulai dari awal sampai akhir itu berurutan, itu sistematis. Tidak bisa kita mengambil yang tengah-tengah saja lalu ke belakang, atau dari tengah ke depan, itu tidak bisa. Jadi harus tetap diurutkan ya, secara berurutan gerakan-gerakannya. Nah, itu namanya tersusun secara sistematis. Nah, begitu ya. Lanjut, kita akan memulai. Nah, membahas mengenai jenis-jenis gerakan senam lantai. Di sini ada beberapa, tapi nanti kita akan fokuskan menjadi 2 saja. Nah, yang pertama adalah kayang. Nah, kayang ini sikapnya seperti bentuknya huruf N ya. Kemudian ada sikap lilin. Nah, ini seperti huruf L juga, tapi L-nya kecil ya. Kemudian ada meroda atau cartwheel. Kemudian ada berguling depan ya, atau roll depan. Ada berguling ke belakang atau roll belakang. Ada headstand. Kemudian ada handstand. Lalu lompat harimau. Kemudian ada juga salto. Nah, yang terakhir adalah meloncat sambil berputar. Ini gerakan paling dasar ya. Jadi melompat atau meloncat sambil berputar. Nah, untuk yang dipelajari di kelas 3 ini adalah 2 saja, yaitu sikap lilin dan meloncat sambil berputar. Nah, gerakannya nanti seperti apa? Kita akan coba bahas. Nah, yang pertama ini adalah sikap lilin. Sikap lilin di sini atau disebut candle stand, ini dimulai dari sikap awal. Ya, ini sikap awal dengan
berbaring telentang di atas matras. Ya. Kemudian kenapa harus di atas matras yang tadi? Untuk menghindari cedera. Kemudian saat melakukan, jadi ada 3 tahapan ya. Saat melakukan, kemudian dari sikap berbaring tersebut, kemudian kaki, itu diangkat ke atas, lurus, kemudian kedua tangan. Dengan 4 jari di sini kalian memegang bagian pinggang sambil membentuk siku. Ingat ya, harus siku. Kalau tidak siku nanti tidak kuat ya. Kedua tangan kemudian memegang pinggang sambil kakinya diangkat ke atas dan ditahan selama 5 detik. Kalau misalnya kalian sudah mulai bisa atau mahir, bisa lebih dari 5 detik ya. Bisa 10, kemudian bisa 15 atau 30 boleh ya. Tapi tidak boleh lebih dari 30, nanti terlalu lama ya. Kemudian sikap akhir, badan diturunkan dan kemudian berdiri tegap. Ini adalah sikap akhir ketika melakukan sikap lilin. Jadi ada 3 tahapan ya. Yang pertama tadi adalah sikap awal, dan saat melakukan, dan sikap akhir. Masing-masing sudah ada penjelasannya. Nanti kalian bisa mempelajari kembali. Lanjut untuk gerakan yang kedua, ini adalah meloncat sambil berputar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kalian melakukan loncatan sambil berputar di udara dengan arah tertentu, misalnya ke arah kanan, ke arah kiri, maupun putar ke belakang. Ini arahnya bisa disebut juga dengan yang namanya, kalau ke kanan 90 derajat ya, kanan kiri. Kalau ke belakang mutarnya itu adalah 180 derajat. Ini juga ada 3 tahapan. Yang pertama, ini dengan sikap awal berdiri tegap. Lalu saat melakukan. Saat melakukan di sini menolakkan atau meloncat dengan kedua kaki. Harus bersama-sama ya. Kemudian berputar ke arah kanan atau ke kiri. Kemudian atau juga bisa berbalik badan. Itu sebanyak 180 derajat ya ketika di udara. Kemudian sikap akhir kembali ke posisi awal dengan berdiri tegap. Begitu ya. Ini mudah karena ini dasarnya. Jadi kalian nanti untuk prakteknya bisa melakukan ini ya, bisa dicoba di rumah. Kemudian kita akan lanjut untuk manfaatnya. Tentunya senam lantai itu memiliki beberapa manfaat keutamaannya. Antara lain, yang pertama adalah meningkatkan fleksibilitas. Jadi badannya semakin lentur. Selain itu juga meningkatkan kekuatan. Jadi selain lentur juga kuat dan tentunya adalah sehat. Kemudian meningkatkan daya tahan. Karena daya tahan nanti berhubungan dengan yang kuat dan fleksibel, kemudian dilatih dalam jangka waktu yang lama, jadi meningkatkan daya tahan. Begitu ya. Kemudian bisa membakar kalori, kemudian menguatkan otot, dan meningkatkan kedisiplinan. Karena memang senam lantai membutuhkan kedisiplinan agar kalian tetap bisa fit dan maksimal saat melakukannya. Begitu ya. Begitu saja materi hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap selalu ikuti protokol kesehatan dan rajin berolahraga meski kita sedang di rumah. Terima kasih. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes.